Nah, dalam perdagangan internasional kan ya, ini ada interaksi ya, pasar antar negara. Jadi semakin ketat dalam perdagangan itu, maka semakin besar juga ya persaingannya. Jadi persaingan produk itu antar negara semakin kuat gitu. Jadi nanti data-data yang digunakan sih kurang lebih data ekspor impor ya. Data ekspor impor antar negara, antar produknya. Nah, negara harus mampu juga melihat apa sih yang menjadi kekuatan mereka. Jadi tujuannya juga manfaatnya negara kita tahu nih misalkan oh ternyata Indonesia punya apa keunggulan daya saingnya nih dalam produk tertentu. Nah, itu perlu kita improve ya atau bahkan kita dukung industri yang mempunyai daya saing tersebut ya karena kita punya pangsa pasar yang cukup besar juga mungkin nanti ketika kita ekspor. Dan ini sering digunakan kayak beberapa kebutuhan misalkan teman-teman tertarik dalam perdagangan internasional ya kayak teman-teman nanti ada bisnis ekspor impor dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi teman-teman bahan buat menganalisis apakah produk teman-teman memiliki daya saing di Indonesia ya, apakah produk Indonesia terhadap itu memiliki daya saing di pasar internasional atau enggak. Nah, dalam landscape ekonomi global ya. Oke. Nah, dalam ekonomi global kita menghadapi pergeseran struktur ya, perdagangan, bahkan intensitas kompetisi antar negara semakin tinggi nih, karena kualitasnya semakin bagus, terus juga semakin outputnya juga semakin banyak ya. Kita lihat nanti coba kita lihat data-datanya ya. Di negara-negara kayak Vietnam, terus ada Cina, nah itu adalah dia pangsa pasar ya, banyak produk malah banyak produk dikuasai oleh baik itu Vietnam maupun Cina, nanti bahkan ya yang lagi ngetren sekarang juga kayak Filipina juga termasuk ya. Nah, itu jadi pangsa pasar ya, ataukah dia menguasai pasar di Asia Tenggara juga bahkan. Nah, bagi negara dan perusahaan, kemampuan untuk menganalisis daya saing ini melainkan sebuah kebutuhan strategis karena menjadi rujukan ya dalam kebijakannya. Misalkan kita pengen ekspor barang tertentu nih, apakah produk kita punya keunggulan di pasar internasional atau enggak. Nah, apa yang dimaksud dengan daya saing? Daya saing ini adalah sebenarnya kemampuan suatu entitas ya, baik itu nanti produk barang, bahkan sektor, bahkan negara ya. Jadi apakah produk nanti menggunakan namanya HS code ya. Jadi harmonize kode, jadi kayak harmonize synchronize kode ya. Jadi kayak kode produk tersebut apakah misalkan kode nanti saya kasih lihat datanya ya. Misalkan kode industri kecantikan itu. Industri kecantikan ini eh, misalkan bahkan kecantikan itu detail ya, bahkan sampai produk-produk produk-produk kecantikan itu nanti saya kasih lihat ada beberapa hash code dan itu apakah misalkan di Indonesia punya bersaing gitu bahkan bertahan tumbuh di pasar global, bisa kita lihat dari produktivitasnya, bahkan nanti kita lihat pangsa pasar ekspor kita kemana aja, bahkan apakah kita punya value added ya ataukah nilai tambah dari produk kita. Nah, yang pertama mengenai daya saing komparatif. Dalam daya saing komparatif ini berbasis pada keunggulan faktor produksi. Jadi kita punya keunggulan dalam hal faktor produksi kayak SDA-nya, terus biaya tenaga kerjanya yang murah. Nah, itu adalah keunggulan daya saing ya dalam komparatif. Nah, sedangkan daya saing kompetitif, nah ini bagaimana kita bisa menggunakan ya apa yang kita miliki. Misalkan kita punya dengan basisnya adalah inovasi, teknologi, efisiensi, dan kualitas institusi. Nah, kalau yang sebelah kiri kan tentang apanya ya, apa yang kita miliki nih. Nah, ini kita kayak punya SDA, apa namanya SDA, SDM, terus cuaca dan sebagainya. Cuma
Daya saing ini nggak cuma terkait dengan apa yang kita miliki, cuma bagaimana kita bisa menggunakan apa yang kita miliki ya, memproses menjadi sebuah produk yang jadi. Nah, ini ada di daya saing kompetitif. Oke, sekarang kita akan mempelajari ada eh, empat metode ya. Jadi ada empat metode dalam menganalisis daya saing. Nah, ini hmm, teman-teman bisa gunakan juga nanti dalam skripsinya ya. Teman-teman misalkan pengen analisis daya saing suatu produk ya, itu bisa gunakan aja salah satu metodenya, baik itu RCA, Porter Diamond, CMSA, Gravity Model. Cuma yang pernah saya pakai sih RCA ya, dan RCA ini umum dipakai di beberapa artikel juga. Coba nanti kita coba pelajari juga yang model-model lain, ada CMSA, Porter Diamond, dan Gravity Model. Nah, dalam RCA ini ya, RCA atau Revealed Comparative Advantage, jadi dia tujuannya adalah mengukur keunggulan komparatif ya. Jadi melihat keunggulan komparatif yang dari data ekspor suatu produk gitu. Nah, sedangkan kalau CMSA dia nanti akan membedakan apa namanya, akan melihat membongkar ya, atau melihat penyebab perubahan pangsa pasar ekspor selama periode tertentu. Jadi melihat apakah ada perubahan pangsa pasarnya, apakah perbedaan pangsa pasar yang terjadi di CMSA ini, apakah karena pertumbuhan pasar global ataukah karena apa namanya, diferensiasi produk ya, atau daya saing gitu, daya saing antar negara. Nah, sedangkan kalau Porter Diamond ya, kalau Porter Diamond dia melihat daya saing kompetitif industri. Faktor-faktor yang dianalisis biasanya kayak kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri baik itu yang terkait maupun pendukung maupun strateginya. Nah, Gravity Model ini pernah saya lihat ya di artikel yang personikan menganalisis Gravity Model ya. Jadi dia bedanya dia menggunakan jarak biasanya. Jadi menggunakan jarak geografis antara satu negara dengan yang lainnya. Jadi interaksi antar negara. Cuma nanti menggunakan baik itu ukuran GDP-nya, terus ada juga jarak geografis antara negara kita dengan negara yang dituju maupun biaya perdagangan gitu. Karena jarak ini dia mempengaruhi biaya ya. Jadi semakin jauh jaraknya maka biaya melakukan perdagangan itu semakin mahal. Nah, dalam grafik model kurang lebih seperti itu. Ini empat model ini sama-sama menganalisis daya saing. Kalau yang RCA ini melihat keunggulan komparatif ekspor, jadi melihat keunggulan produk kita dalam ekspor. Kalau yang CMSA melihat perubahan pangsa pasar ekspor. Terus kalau yang Porter Diamond lebih kepada faktor kompetitif industrinya. Kalau yang Gravity Model Pak lebih kepada potensi aliran perdagangan ya antara negara kita dengan negara yang akan kita tuju tuh. Oke, pertama mengenai metode pertama ya, namanya RCA, melihat keunggulan komparatif ya. Oke, ini dikembangkan oleh Balasa ya, Balasa. Nah, model ini mengasumsikan bahwa pola perdagangan aktual suatu produk negara mengungkap keunggulan komparatifnya. Misalkan ketika negara mengekspor suatu produk dengan porsi yang lebih besar dari rata-rata dunia, maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif pada produk itu. Nah, dalam RCA ini rumusnya adalah ekspor produk J oleh negara I. Jadi J ini adalah produknya ya. Misalkan ada produk apa nih? Produk kecantikan ya. Saya agak lupa nama jenis-jenisnya. Saya coba lihat datanya. Misalkan saya cek datanya. Nah, Excel ya. Nah, misalkan nanti ada produk namanya Cosmetic and Toilet Preparation. Nanti ada S code-nya. Yang kemungkinan misalkan kita ingin melihat nih ekspor produk dari kosmetik oleh negara Indonesia
dibagi dengan total ekspor negara Indonesia. Jadi Indonesia punya ekspor totalnya, total ekspor tuh ada nanti datanya. Jadi semua produk barang dan jasa ditotalkan tuh yang diekspor oleh Indonesia. Nah, kalau yang atas ini adalah produknya, produk yang akan kita kaji ya, produk apa yang menjadi keunggulannya. Terus dibagi dengan ekspor produk J. Jadi ini adalah produk kosmetik diekspor di dunia itu total berapa 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 banyak sih? Nah, ini dibagi dengan total ekspor dunia. Nah, ini RCA nanti menggambarkan RCA ketika lebih dari satu dia memiliki keunggulan komparatif. Jadi dia punya keunggulan, sedangkan kalau ketika nanti analisisnya RCA kurang dari satu, dia tidak punya keunggulan komparatif ya dalam produknya. Oke, ini saya kasih contoh, saya punya pernah coba ya RCA ini. RCA, sebenarnya ada setelah RCA itu namanya ada RSCA dan RSCA itu bedanya dia ntar ini RCA nih. Jadi kan RCA ketika lebih satu dia memiliki keunggulan komparatif ya. Hmm, Ini produknya ya. Ntar, produknya. Yang misalkan saya pengen mengkaji produk cosmetic and toilet preparation. Kalau HS code-nya itu adalah 330410. Nah, ini misalkan ada saya pengen ngaji keunggulan apa namanya daya saingnya ya RCA dari setiap negara baik Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Cina. Nah, tadi kan rumusnya sebenarnya ekspor eh, ekspor ekspor produk ini ya, ekspor produk kosmetik misalkan dibagi dengan total ekspor Indonesia dibagi ini kalau yang bawah ini adalah total ekspor komoditas ini dari seluruh negara. Dibagi total ekspor Indonesia nanti pernya ya tadi ya dalam rumusnya ini saya coba. Jadi rumusnya adalah yang ini tadi ya. Jadi rumusnya adalah ekspor produk misalkan kosmetik oleh negara Indonesia dibagi dengan total ekspor negara Indonesia nanti dibagi ekspor produk kosmetik oleh dunia. Jadi dunia ini mengekspor kosmetik berapa juta atau berapa miliar ya. Terus dibagi dengan total ekspor dunia. Nah, nanti hasilnya lebih dari satu atau kurang dari satu. Mana yang waktu itu saya Nah, ini HS code teman-teman. Nah, ini HS code dari apa namanya kosmetik. Kosmetik itu banyak termasuk parfum, banyak ya jenisnya. Saya juga kurang paham. Pokoknya ada parfum, ada oral dental hygiene, ada hair preparation, kosmetik, and toilet preparation, ada lip makeup, eye makeup, manicure, powder. Nah, itu banyak banget tuh produk-produknya. Jadi bahkan kita bisa menganalisis sedetail ini ya. Produk powder kah, produk manicure kah, parfum, toilet water dan sebagainya. Nah, ini bisa diakses terbuka ya data ekspor-ekspor ini, produk-produk ini. Nanti coba saya kasih contoh webnya. Nah, misalkan hasilnya nanti apakah dia lebih dari satu ataukah kurang dari satu. Cuma ini saya bukan pakai RCA doang ya, pakai sama trade balance index ini selisih ekspor impor. Jadi melihat ekspor impor ini cuma ada juga metodenya kayak gini. Ini cuma kayak saya campuran. Oke, nah datanya didapat dari mana? Datanya didapat dari sini teman-teman. Jadi nanti bisa dibuka namanya kalian pernah buka ITC atau Trade Center International Trade Center kalau salah ya. Sorry, Trade Map. Salah salah.
Nah ini dia, ada yang pernah buka web ini ekspor impor kayak pernah ya waktu itu ya. Nah ini misalkan saya pengen tahu nih sport footwear ya. Jadi sport footwear tuh banyak juga ternyata ya jenis-jenisnya. Include tennis shoes, terus ada juga with outer soles, rubber dan sebagainya. Nah ini turunan dari HS Code Footwear ya. Nah ini misalkan saya pengen tahu salah satu produk nih misalkan. Nah ini Indonesia jadi impor nih kebetulan data impor ya. Data impor Indonesia tuh impor dari sport footwear itu dari mana aja sih? Include tenis, shoes, basketball, game dan sebagainya. Nah, ini kita lihat Indonesia tuh banyak impornya dari Vietnam ya, termasuk Vietnam, terus Cina, India. Nah, ini import sportwear. Misalkan kalau kita ekspor kayak gimana? Coba kita lihat ekspornya. Memang kita Vietnam tuh terkenal ya beberapa produk apa internasional tuh diproduksi di Vietnam juga ya. Produk-produk olahraga tuh di sana. Nah, sedangkan kalau kita ekspor kemana? Ekspor hasil sport footwear kita nih. Ada tenis shoes, basketball, gym, training, dan sebagainya. Itu kita ekspornya ke Amerika Serikat, Belgium, Belanda, Cina, dan sebagainya. Ini adalah kalau teman-teman pengen tahu data ekspor impor kita ya, bahkan kita pengen tahu ekspor kita ke negara mana, misalkan ke Israel, ada nggak sih kita ekspor ke Israel? Nah, ternyata ada dikit ya nih kayaknya. Ini ada cuma dikit ya. Berapa nih? Ini satuannya miliar ya. Ntar satuannya itu satuannya tuh US dollar, juta US dollar ya. Juta US dollar. Nah, ini misalkan Indonesia ekspor ke Israel dan Indonesia ekspor ke apa dunia. Dikit sih sekitar 6 berapa nih? 6.000, 6 jutaan lah, sekitar 6 jutaan. Ini satuannya mata uang ya, bukan jumlah sepatunya. Nah, itu jadi teman-teman bisa lihat data, misalkan apa nih, pengen tahu apa lagi kira-kira. Silakan tulis. Pengen tahu apa nanti saya ketik coba. Produk apa nih? Kebetulan saya pernah bingung juga. Tadi kan kosmetik, kalau kosmetik itu kodenya 4 ya depannya ya. ST tiga tiga ya, tiga tiga ini. Kode 2 digitnya essential oil, cuma nanti ada turunannya. Parfum kosmetik. Ada yang kepo produk apa ya kita impor? Kok agak mendem? Masih agak mendem gak ya? Gimana dia? Emang suara saya emang lagi agak-agak mendem sih. Suara saya emang lagi agak mendem. Apa ya? Agak-agak flu. Oke, ada yang mau kepo kita kira-kira kita ekspor produk apa dari negara mana? Ekspor apa ya? Ekspor impor, sorry, impor aja kita pengen tahu. Kita tuh impor apa namanya? Sapi. Ini kambing ya. Kambing hidup kita impor dari mana sih? Ini dunia. Coba kita lihat. Kita ada impor kambing nggak sih? Oke, kita impor kambing tuh dari Australia. Australia tuh lebih banyak sih sapi sebenarnya setahu saya. Coba sapi. Sapi. Di sapi pun banyak ya. Australia juga bisa impor sapi tuh. Kan jadi kita tuh impornya sapi Australia, Ceko, Belanda ya. Nah itu jadi bisa teman-teman nanti kalau pengen kepo kan tadi data intinya sih teman-teman cari tahu aja data
ekspor impor tuh ada di gratis ya, bisa teman-teman akses. Nah, setelah itu teman-teman mau tinggal masukkan dari RCATBI-nya, karena tadi kan ekspor produk apa yang pengen teman-teman cari tahu, ada beberapa produk ya, kalau bisa sih jangan cuma satu produk. Ada beberapa produk, terus kita lihat total ekspor negara Indonesia tuh jumlahnya berapa berapa banyak, terus dibandingkan dengan ekspor produk yang kita akan tahu ya di dunia itu ada berapa banyak dibagi dengan total ekspor dunia. Nah, itu RCA. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan dan apa namanya kelemahan dari RCA ini? Nah, kelebihannya itu ya di sana ada sederhana dan intuitif. Jadi rumusnya ini mudah dihitung dan mudah banget yang paling mudah dipahami ya. Jadi yang mudah dipahami mengenai datanya adalah RCA ini. Bahkan dia berbasis data aktual bisa menggunakan tadi datanya si ITC. Terus ada juga data yang lain teman-teman namanya UN Comtrade ya. Saya belum kasih tunjuk ya UN Comtrade. Dan saya coba kasih tahu. Jadi teman-teman bisa cari data ekspor impor itu bisa di tadi teman-teman kalau yang tertarik nanti analisis ekspor impor ada di ITC atau UN Comtrade, United Nations Comtrade, Com, Comtrade. Nah, teman-teman nanti bisa data akses juga di sini, data tahunan, bulanan, ekspor ataukah impor, HS code-nya apa ya. Tadi misalkan kosmetik ya terus saja kosmetik nanti muncul kosmetik tuh yang berapa digit ya, berapa digit HS code 4 digit kah 12 6 digit atau pas seterusnya. Nah, ini 4 digit cuma nanti turunan dari 4 digit ini ada turunan-turunan yang lebih detail, ada misalkan tadi lip make up, eye make up, kosmetik dan sebagainya. Yang lebih semakin digitnya semakin panjang itu semakin detail produknya. Kayak nanti bisa diakses di UN Comtrade dan ITC ya untuk data ekspor impor itu. Data ekspor impor dunia. Oke, kita lanjut. Nah, itu kelebihannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan data ekspor impor baik itu tadi di ITC maupun UN Comtrade dan gratis ya karena teman-teman bisa download gitu. Bahkan datanya banyak, teman-teman sampai tahun 2000 pun ada tuh data setahu saya. Bahkan ya 2000 ke belakang ada juga banyak. Jadi datanya cukup lengkap dan banyak gitu seriesnya tahunannya. Nah, kekurangannya adalah dia mengabaikan faktor domestik, misalkan ada subsidi, ada kebijakan tarif, dan itu jadi kebijakan-kebijakan itu sebenarnya tidak tergambarkan dalam RCA ya. Nah, kekurangan lainnya dia tidak menggunakan keunggulan kompetitif yang dinamis seperti inovasi ya, karena dia hanya melihat data ekspor impor, cuma dia tidak melihat bagaimana sih peran dari inovasi atau teknologi gitu dalam mendorong dari daya saing ini. Nah, aplikasi pada komunitas Indonesia misalkan di sini kelapa sawit misalkan, semua di sini belum ada ya. Misalkan ada kelapa sawit CPO ya, dia RCA-nya 2,8 gitu. Nah, itu adalah dia termasuk yang unggulnya cukup tinggi. Terus misalkan juga ada di sini ada kopi. Nah, misalkan kopi dia nanti hasil RCA-nya adalah 1,9, maka dia punya keunggulan yang komparatif yang cukup tinggi juga dalam daya saingnya. Terus ada mesin high tech. Nah, ini mungkin kita juga mesin yang high teknologi ya, itu kita cukup rendah juga mungkin dalam faktanya ya. Nah, maka di sini kita lihat bahwa Indonesia punya keunggulan nih ternyata kalau dari data ini ya dalam komoditas primer. Jadi primer cuma namun belum unggul pada produk-produk hasil teknologi. Nah, ini kalau misalkan contoh RCA yang kayak gini. Ini yang tadi kita udah pelajari terkait dengan salah satu metode yaitu RCA.
Oke. Oke, kita break bentar ya. 2 menit, 3 menit. Oke, di sini ada yang tertarik analisis skripsinya terkait ekonomi internasional gitu nggak, ekspor impor, ada yang tertarik? Tertarik dulu aja sih ya, kalau jadi nggak jadi belakangan pengen ya. Belum kepikiran ya, semester berapa berarti 5 ya, 5 ya. Oke, oke itu ya, jadi nanti silahkan tertarik. Ini gampang kayaknya ya, karena pakai Excel aja jadi skripsi, pakai rumus bagi-bagi lah. Dan itu bisa jadi artikel ya, coba aja teman-teman cari nanti artikelnya, judulnya RCA, terus ada juga nanti CMS ada juga. Oke, nah yang kedua mengenai kalau ini saya belum pernah tahu pakai ya, ada model yang lain namanya modelnya CMSA, Constant Market Share Analysis. Nah, CMSA ini menjawab pertanyaan yang lebih dalam, jadi melihat ekspor kita apakah mengalami kenaikan ataukah turun, karena apa penyebabnya. Nah, jadi kita bisa melihat lebih dalam lagi. Nah, jika RCA itu hanya melihat keunggulan kita ya, produk-produk kita misalkan dari hasil ekspor, apakah kita unggul, CMSA ini menjelaskan why-nya gitu. Jadi mungkin bisa diperdalam dengan CMSA ya. Jadi ketika RCA apanya dan CMSA adalah mengapanya. Nah, CMSA ini memecahkan perubahan ekspor menjadi 3 komponen. Pertama ada komponen efek pertumbuhan dunia. Jika perdagangan dunia misalkan mengalami kenaikan, kan tumbuh ya, dunia tuh ikut tumbuh juga, jadi nggak cuma Indonesia kan,
dunia mengalami pertumbuhan naik misalkan 10% gitu perdagangannya, maka ekspor banyak negara otomatis ikut naik. Jadi yang salah adalah ketika perdagangan dunia naik 10%, cuma bahkan kita di bawah perdagangan dunia 10%. Nah, itu yang jadi kesalahan mungkin negara kita ya. Kita tidak terlibat dalam perdagangan dunia. Nah, ketika dunia tumbuh, maka kita itu ada apakah kita ada di bagiannya atau tidak gitu. Terus ada juga mengenai efek pertumbuhan dunia, apakah ini faktor eksternal, misalkan tidak adanya hubungan dengan daya saing negara. Terus yang eh, komponen kedua, komponen kedua mengenai efek komposisi barang. Nah, jika negara hanya fokus misalkan pada produk yang permintaannya tumbuh cepat, misalkan kita fokus pada sekarang lagi naik-naiknya misalkan EV baterai ya, jadi electric vehicle baterai, jadi itu banyak peminatnya, lagi banyak tumbuh. Nah, ekspor akan naik karena permintaan global akan naik. Jadi kita berfokus pada eh, produk ya yang punya permintaannya tumbuh cepat, misalkan tadi beberapa hal nikel, nikel mentahnya ya, cuma dari nikel kan itu menjadi baterai ya, nah itu permintaan lagi tinggi, maka ekspor kita cenderung ikut naik ketika kita mengikuti permintaan global yang lagi naik. Terus yang ketiga komponennya adalah dari CMS mengenai efek daya saing. Nah, ini mengenai komponen sisa ya atau bagian ekspor yang berubah karena kemampuan negara, seperti kayak inovasi, efisiensi, kualitas, pemasaran, dan sebagainya. Bahkan kayak diplomasi negara pun ada di efek daya saing ini. Nah, kelebihan dari CMS apa? Kelebihannya dia analisnya cukup komprehensif ya, karena memberikan gambar yang lengkap, baik itu global effect, jadi pengaruh dunia tadi ya, dari pertumbuhan dunia, terus ada juga competitiveness effect, jadi bagaimana apa namanya persaingan di negara dunia juga, bahkan produknya juga gitu. Nah, yang kedua, kelebihan kedua adalah membedakan faktor eksternal dan internal. Apakah kita ukur karena eksternal ataukah dari faktor internal dari dalam. Nah, itu bisa menjawab apakah kita naik karena kemampuan dalam negeri ya. Jadi apakah faktor kayak kita kayaknya apa dalam negeri kita lagi bagus-bagusnya nih, kayak teknologi kita. Nah, itu apakah karena faktor internal ataukah karena faktor eksternal, misalkan kayak permintaan global naik, ataukah harga-harga produk, biasanya tuh produk produk minyak naik, apakah karena faktor-faktor kayak gitu nih di luar kendali Indonesia. Dan selain itu dalam apa namanya setiap metode punya keterbatasan. Nah, keterbatasan KMSI ini perhitungannya lebih kompleks, jadi lebih rumit ya dibandingkan tadi RCA, lebih kompleks, butuh data yang lebih detail per komoditas bahkan ya, dan periode waktu. Jadi dia lebih kompleks dan dia sensitif terhadap klasifikasi. Nah, hasil bisa berupa tergantung sistem klasifikasi. Tadi kan saya jelaskan ya, ada HS code. Jadi HS code itu menggambarkan mengenai komoditas yang dikelompokkan itu. Nah, jenis-jenis itu dia sangat sensitif. Teman-teman harus memastikan bahwa HS code-nya sama di antar negara gitu, karena bisa jadi berbeda-beda gitu HS code-nya negara A, misalkan kodenya 66410 adalah apa, terus di negara itu bisa jadi berbeda. Misalkan di sini aplikatifnya bagaimana? Nah, aplikasinya adalah misalkan pada sektor manufaktur ya di Indonesia, CMSA nanti dalam aplikatifnya bisa membantu melihat apakah ekspor manufaktur kita mengalami naik karena daya saingnya mengalami peningkatan, ataukah karena dunia sedang lagi boom ya, beberapa hal, misalkan tadi EV baterai ya. Ada contoh kasus misalkan jumlah permintaan dunia naik karena pemulihan ekonomi global. Nah, efek ini efek karena pertumbuhan dunia, wajar ya. Terus misalkan ada lagi jika lonjakan ekspor terjadi pada produk yang sedang ngetren. Nah, ini efek komposisi barang.
Terus ada juga misalkan jika apa namanya setelah dikontrol dua efek itu ekspor masih naik. Nah, maka efek ini memiliki efek daya saing yang mengalami peningkatan. Dan dari dua yang tadi, RCA itu lebih mengukur apa kekuatan ekspor kita ya. Jadi ekspor produk-produk kita apa aja dengan berdasarkan data aktual, data tahunan, bahkan ada juga yang data bulanan ya. Dan sedangkan kalau CMSA tadi adalah mengukur mengapa ekspor kita bisa mengalami kenaikan ataukah penurunan. Apakah karena faktor dunia, apakah karena faktor internal seperti produknya, ataukah daya saing dalam negeri. Oke, selanjutnya kita akan model yang ketiga. Nah, dalam model yang ketiga ini namanya Porter Diamond Model. Oke, selanjutnya model yang ketiga namanya ada Porter Diamond Model. Nah, dalam model Porter Diamond ini akan menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi faktor-faktor yang membuat sebuah industri itu unggul secara kompetitif. Nah, dia membaginya menjadi empat komponen ya. Empat komponen apa aja yang menjadi keunggulan dalam apa namanya dia menganggap unggul secara kompetitif ya dalam industrinya. Pertama ada faktor kondisi. Nah, faktor kondisi ini dia menjelaskan bahwa apa aja faktor kondisi. Pertama ada kondisi SDM-nya kah, terus ada juga sumber daya manusia, terus ada teknologinya, bahkan infrastrukturnya itu adalah faktor kondisi. Terus ada juga demand condition. Nah, ini adalah kondisi karena permintaan domestik yang besar dan menuntut harapannya akan mendorong investasi. Terus ada juga related supporting industry. Nah, bagaimana sih keberadaan pemasok dan industri pendukung yang kuat? Jadi, istilahnya sih supporting industry ini adalah industri dari hulu ke hilir. Jadi, misalkan kita pengen bangun industri mobil. Nah, industri mobil itu kan perlu didukung spare part-nya dan beberapa komponen-komponen lainnya ya untuk mendukung bagaimana industri mobil itu berkembang gitu. Jadi ada supporting industri agar misalkan kita pengen membuat sebuah industri mobil gitu. Nah, itu komponen-komponen itu perlu disupport dalam industri yang lainnya. Terus ada juga mengenai from strategi dan struktur rivality. Nah, ini melihat bagaimana sih persaingan domestik yang sehat ya, bahkan menciptakan efisiensi dan inovasi. Keempat dari faktor yang diungkapkan oleh teori Michael Porter ya dalam Porter Diamond Model ini. Yang keempat faktor ini menciptakan ya, saling memperkuat bahkan menciptakan lingkungan yang subur untuk dalam memperkuat persaingan global. Jadi bentuknya kayak diamond ya si Porter, Michael Porter ini kayak diamond kotak. Jadi ada empat, ada kondisi, ada demand, ada juga strategi dan struktur rivality, related dan supporting industry. Nah, ini yang dijelaskan oleh Porter model. Oke, dalam Porter Diamond model ini ada faktor eksternal maupun aplikasi strategisnya seperti apa. Nah, selain itu ada dua tambahan nih faktor-faktornya. Misalkan di sini ada faktor dari government ya atau pemerintah sendiri. Dari kebijakan pemerintah ini misalkan akhirnya mendukung adanya dukungan ya. Misalkan memberikan subsidi, terus memberikan infrastruktur, bahkan memperkuat atau melemahkan daya saing industri itu. Nah, itu jadi seperti subsidi, infrastruktur itu adalah bisa memperkuat bahkan melemahkan daya saing industri kita. Misalkan infrastruktur yang kurang memadai,
Kalau kita perlu mensupport industri, misalkan pertanian ya, itu kan perlu apa namanya kayak subsidi pupuk kah atau apa subsidi-subsidi lainnya sehingga kita dapat membantu menumbuhkan industri tersebut ya dengan cara salah satunya subsidi. Terus ada juga terkait kesempatan atau chance. Nah, krisis atau penemuan dari teknologi ya, perubahan permintaan global bisa mengubah dinamikanya menjadi lebih kompetitif akhirnya. Nah, fungsi dan aplikasi model dari Porter Diamond model ini bisa menjadi alat ya untuk mengidentifikasi apakah strategi industri kita tepat. Terus yang kedua bisa menjadi dasar ya kebijakan untuk pengembangan klaster-klaster industri gitu. Karena tadi kita dalam mengembangkan industri perlu industri supporting ya. Nah, itu perlu dikembangkan nih cluster sebenarnya udah ada sih kayak cluster teknologi perfilman tuh misalkan di Batam. Cluster mungkin kelapa sawit di mana ada juga klaster kelapa ya. Kelapa tuh kayaknya di daerah Sumatera, Lampung, Lampung sana tuh banyak tuh kelapa. Terus ada juga klaster industri gula tuh ada juga dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa klaster industri. Nah, di sini ada mini case study misalkan pada industri otomotif ya atau tekstil. Nah, dalam kondisinya di Indonesia ya, misalkan dia punya pasar yang cukup besar terutama dari pasar domestiknya ya, terutama pembelian mobil di Indonesia kan cukup besar ya, cukup banyak lah. Nah, itu jadi itu menjadi apa namanya keunggulan Indonesia dalam industri otomotif karena pasar domestiknya cukup besar. Terus klaster pemasoknya juga berkembang. Jadi udah ada beberapa pemasok-pemasok apa namanya spare part pendukung dalam produksi mobil. Misalkan sebenarnya industri mobil kan di Indonesia tuh udah ada ya beberapa perusahaan luar negeri ya. Di Cikarang, terus ada juga di daerah-daerah Jawa Barat tuh ada beberapa produk apa namanya perusahaan luar negeri yang naruh apa namanya perusahaannya di Indonesia dan itu beberapa klaster pemasoknya itu ada di Indonesia juga kayak spare partnya. Nah, namun yang jadi PR adalah perlunya peningkatan SDM-nya ya, baik itu teknis lebih biar dia lebih mampu dalam mengoperasikan beberapa teknologi karena kan semakin ke sini ya teknologi-teknologi dalam pengembangan alat itu semakin bagus ya apalagi di beberapa perusahaan multinasional itu perlu adanya transfer teknologi maupun transfer SDM-nya gitu. Oke, selanjutnya ada model yang keempat. Nah, ini ada gravity model. Waktu itu saya sempat pernah lihat ya tulisan Prof. Niken mengenai gravity model ini. Jadi dia menggunakan jarak ya sebagai apa namanya pertimbangan dalam interaksi antar negaranya. Jadi model ini terinspirasi dari hukum gravitasi Newton. Jadi namanya makanya gravity. Nah, intinya dalam gravity ini dia ada dua negara akan lebih banyak berdagang jika ekonominya besar dan jaraknya dekat. Ini sangat relate. Misalkan ada negara Indonesia dengan Singapura. Nah, itu ekonominya sama-sama besar ya dan jaraknya cukup dekat. Jadi ketika ekonominya besar ya, karena dia baik itu produksinya besar, terus juga pasarnya besar ya, marketnya besar. Nah, itu dan bahkan jarak itu semakin dekat tuh antara negara itu ya, negara kedua itu. Nah, ketika ekonomi besar dan jaraknya dekat, itu dia akan lebih banyak terjadi perdagangan. Nah, ini rumusnya volume perdagangan negara I dengan J. Nah, ini misalkan ini, nanti teman-teman bisa analisis volume perdagangan antara negara Indonesia Singapura misalkan atau Indonesia Malaysia. Nah, A ini adalah konstantanya. Nah, terus GDP ini adalah ukuran besarnya ekonomi ya. Tadi kan melihat
seberapa besar sih ukuran ekonomi. Nah, misalkan kita lihat GDP-nya Indonesia dengan GDP-nya Malaysia, coba kita masukkan dibagi dengan distance atau jarak ya, jarak geografis antara Indonesia Malaysia. Nah itu coba di apa namanya, diukur jaraknya. Karena semakin dekat jarak itu biaya transportasi semakin rendah. Nah, semakin rendah itu maka perdagangan akan mengalami peningkatan karena lebih efisien ya dalam transportasinya lebih murah. Nah, dalam gravity model, nah ini bisa dilihat nih misalkan dari Tanjung Priok ke Singapura, Tanjung Priok ke mana nih? Ke Thailand, Tanjung Priok ke Filipina dan sebagainya itu kan melihat jarak ya, jarak antara oh ya sama ekspor impor itu sebenarnya bisa dilihat juga kalau di BPS itu dari pelabuhannya, pelabuhan mana dia apa namanya dikirimkan ya. Nah, itu misalkan dari teman-teman ukur aja kalau Indonesia kan kalau pelabuhan ekspor impor ya paling di Tanjung Priok ya banyaknya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, keunggulan pertama dari Gravity Model dia bisa memprediksi volume perdagangan baik itu normal, perdagangan normal ya antar dua negara. Terus yang kedua bisa mengukur efektivitas apakah dalam free trade area ataukah perdagangan bebas itu mampu meningkatkan volume perdagangan nih ataukah sudah melampaui normal gitu. Jadi mengevaluasi melihat apakah free trade area ini berpengaruh ya dalam perdagangan antar dua negara tersebut bahkan dekat ya. Terus yang ketiga bisa juga kegunaannya melihat analisis potensi pasar baru, misalkan menemukan negara yang perdagangan aktualnya masih di bawah potensial. Jadi misalkan kita melihat Indonesia dengan Timor Leste, nah ternyata perdagangan kita cukup masih rendah nih, padahal sama-sama jaraknya dekat potensial. Nah itu sebenarnya hal yang potensial yang bisa dilakukan di Indonesia. Nah contohnya Indonesia ASEAN. Nah ini model ini bisa digunakan misalkan antara Indonesia dengan ASEAN di datanya perdagangan internasional tuh bahkan kita bisa menggunakan klaster ASEAN ya, misalkan Indonesia ASEAN tuh bisa jadi bukan antara Indonesia dengan negara ya, bisa juga region kayak ASEAN. Nah, misalkan contoh Indonesia ASEAN. Nah, model ini bisa kita gunakan mengukur potensi bagaimana sih perdagangan Indonesia dengan setiap negara ASEAN bisa ataukah dengan se-ASEAN. Menilai apakah integrasi ASEAN meningkatkan perdagangan karena di ASEAN itu kan pertama jaraknya dekat, terus juga FTA juga ya terintegrasi, bahkan free trade area juga bebas bea ya. Dan bahkan kita bisa mengidentifikasi nih dalam gravity model apakah negara ini memiliki potensi yang besar, cuma sebenarnya belum optimal nih, misalkan kayak Laos dan Myanmar itu kan mungkin bisa negara-negara potensial kita yang kita bisa optimalkan ke depannya. Nah ini rangkuman dari 4 model yang tadi ya, ada RCA, CMSA, ada Porter Diamond maupun Gravity Model. Aduh, bentar ya. Oke, kita summary dari 4 model yang ada di atas ya. Pertama RCA. Nah, RCA ini tadi punya eh, keunggulan komparatif ya. Dia membahas tentang apa keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara kita. Nah, ini menjawab pertanyaan apa sih sebenarnya keunggulan komparatif keunggulan kita. Nah, RCA juga tadi bisa digunakan dalam menganalisis ya.
produk atau sektor yang secara konsisten menjadi kekuatan ekspor kita. Nah, sedangkan kalau CMSA bisa melihat mengapa kinerja kita ekspor yang mengalami perubahan, apakah karena pertumbuhan global, ataukah tadi karena komposisi barang, ataukah karena adanya daya saing murni. Nah, selanjutnya teman-teman dalam Porter Diamond ya, bagaimana membangun keunggulan kompetitif nih. Keunggulan kompetitif dalam Porter Diamond. Terus juga ada gravity model, dia melihat bagaimana perdagangan dipengaruhi oleh jarak dan GDP dari suatu negara besarnya perekonomian. Oke, nah selanjutnya teman-teman saya kasih penugasan sederhana implementasi dari RCA. Cukup satu ini aja, cukup satu produk. Jadi teman-teman ambil satu produk yang teman-teman pengen tahu, beda-beda setiap orang kan produk tuh banyak. Escort itu banyak, silahkan teman-teman cari tahu data ekspor impor dengan menggunakan rumus RCA. Jadi silahkan nanti implementasikan RCA ini rumusnya yang ada di sini. Nanti kasih tahu saya hasil dari data ekspor impornya teman-teman seperti apa. Nah, pakai rumus yang RCA ini ya. Ini simple. Nah, teman-teman yang mau ditanyakan nggak dari rumus RCA ini? Nah, RCA kan rumusnya ekspor produk. Teman-teman main mendalami produk apa nih? J nih. Oleh Indonesia misalkan. Total dari ekspor Indonesia diambil datanya, total ekspor Indonesia itu berapa banyak, apa berapa miliar, satuannya samain ya. Kalau US dollar ya US dollar semua, cuma kalau rupiah ya rupiah. Cuma kalau luar negeri itu biasanya satuannya sama ya. Jadi silahkan ngambil data yang sama di website yang sama aja karena satuannya biasanya sama sih, satuan mata uangnya bahkan satuan juta ataukah miliarnya sama. Nah itu silakan teman-teman ambil satu produk, nah tinggal ambil aja yang membedakan teman satu yang lainnya adalah produknya ya. Nah ambil produk yang teman-teman pengen tahu di Indonesia, ambil data total ekspor Indonesia, terus cari tahu ekspor produk tersebut ya di dunia itu sebesar berapa dibagi total ekspor dunia. Nah nanti teman-teman bisa analisis apakah lebih dari satu atau kurang dari satu. Ada yang mau ditanyakan dari RCA? Ini saya bisa, bahkan saya bisa berapa produk ya tadi. Saya bisa, nah ini saya punya 29 produk nih bahkan nih ekspor impor ya. Ini kebetulan produk turunan dari apa namanya? Produk turunan dari kosmetik and parfum. Cuma dia berapa yang 6 digit ya. Cuma silakan teman-teman bisa pakai yang 6 digit aja ya. Jangan terlalu detail. Cuma ini 6 digit udah lumayan. Karena kalau 3 digit itu masih agak general ya. Produknya itu masih agak general. Cuma 6 digit udah lumayan spesifik. Ini HS code namanya teman-teman. Jadi harmonizing. Nah, nanti karena di datanya apa namanya di website kan itu namanya ada HS code ya. Oke, itu oke kita nonton video dulu aja deh. Ada video apa namanya meresum dari pertemuan hari ini. Ya, bentar saya setelkan video. Pernah kepikiran Suaranya masuk gak? nggak sih? Masuk, Pak. Oke, silakan simak. Pernah kepikiran nggak sih? Gimana caranya para analis itu bisa paham ekonomi global yang kelihatannya rumit banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng toolkit rahasia mereka. Kita akan lihat alat-alat canggih yang bisa mengubah data biasa jadi wawasan yang luar biasa tajam.
Pertanyaan ini kayaknya gampang ya. Mungkin negara yang ekspornya paling gede atau yang PDB-nya tumbuh paling ngebut. Tapi kalau kita cuma lihat angka-angka itu, kita bakal kehilangan cerita besarnya. Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari itu. Buat benar-benar ngerti siapa pemenangnya, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar berita utama. Kita perlu paham satu konsep inti yang jadi mesin penggerak kesuksesan ekonomi, yaitu keunggulan kompetitif. Inilah yang benar-benar misahin mana pemenang sejati dan mana yang cuma ikut-ikutan dalam jangka panjang. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita buka kotak peralatan kita mesti paham dulu nih arena permainannya. Ternyata yang namanya keunggulan itu ada dua jenis utama. Dan percayalah perbedaannya ini penting banget. Gini deh bayanginnya, di satu sisi ada keunggulan komparatif. Intinya cuma satu, jadi yang paling murah. Pokoknya bisa produksi dengan biaya lebih rendah dari yang lain. Nah, di sisi lain ada keunggulan kompetitif. Ini bukan lagi soal harga, tapi soal jadi yang paling bagus. Entah itu lewat inovasi, teknologi yang lebih canggih, atau efisiensi yang gila-gilaan. Oke, sekarang kita ambil dua alat pertama dari toolkit kita. Anggap aja ini kayak kaca spion dan papan skor. Dua-duanya kita pakai buat ngeliat ke belakang, buat menganalisis kinerja yang udah lewat, biar kita tahu posisi kita sekarang di mana. Alat pertama kita namanya Revealed Comparative Advantage, atau biasa disingkat RCA. Yang bikin model ini keren banget tuh. Dia nggak peduli sama teori-teori. Nggak. Dia langsung lihat data ekspor beneran, kinerja di dunia nyata, buat mengungkapkan di mana sih kekuatan sejati sebuah negara. Sekilas rumusnya mungkin kelihatan ribet ya, tapi santai, abaikan aja matematikanya. Konsepnya super sederhana kok. Bayangin aja ada dua kue pie raksasa. Kue pertama itu total ekspor negara kita, yang kedua total ekspor seluruh dunia. Nah, RCA ini cuma nanya, potongan kue buat produk X di pie kita, porsinya lebih gede nggak dibanding potongan kue buat produk X di pie dunia? Nah, ini dia bagian terpentingnya. Kalau hasil hitungannya di atas 1, itu artinya bingo, kita menang. Itu adalah bukti nyata, bukti di lapangan bahwa negara kita punya keunggulan komparatif di produk tersebut. Sesimpel itu. Lanjut, alat kedua kita adalah Constant Market Share Analysis atau CMSA. Kalau tadi RCA itu kayak papan skor yang cuma ngasih tahu kita menang atau kalah, nah CMSA ini ibarat hasil diagnosis dari dokter. Dia yang bakal ngejelasin kenapa kita bisa menang atau kalah. Cara kerjanya gini, CMSA itu membedah pertumbuhan ekspor jadi 3 bagian. Pertama, apa kita tumbuh cuma karena nebeng aja ya, karena ekonomi global emang lagi bagus? Kedua, apa kita kebetulan jual produk yang lagi ngetren? Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting, efek daya saing. Intinya, apa kita beneran lebih jago dari para pesaing sampai bisa merebut pasar mereka? Inilah ukuran keunggulan yang sesungguhnya. Oke, tadi kan kita udah melihat ke kaca spion ya. Sekarang, waktunya kita lihat ke depan, lewat kaca depan. Dua alat berikutnya ini bukan buat ngelihat performa masa lalu, tapi justru buat mencoba memahami potensi di masa depan. Kita mulai dari yang legendaris nih, model berlian Porter. Ini adalah sebuah mahakarya. Model ini udah nggak nanya lagi, siapa yang paling murah? Pertanyaannya jauh lebih dalam. Apa sih yang bikin sebuah negara atau industri bisa jadi semacam pabrik inovasi yang nggak ada matinya dan bisa unggul secara berkelanjutan? Jadi, berlian ini punya 4 sisi yang saling menguatkan satu sama lain. Ada kondisi faktor, ini soal SDM-nya, infrastrukturnya, teknologinya. Terus ada kondisi permintaan, artinya konsumen di dalam negerinya itu rewel, nuntut kualitas tinggi. Lalu ada jaringan industri pendukung yang solid di sekitarnya. Dan terakhir, justru persaingan di dalam negeri yang super ketat, ini yang menempa perusahaan jadi juara dunia. Alat kita yang berikutnya, namanya mungkin udah nggak asing lagi. Model gravitasi. Dan, ya benar banget, idenya persis kayak hukum gravitasinya Newton. Model ini bilang kalau gaya tarik perdagangan antara dua negara itu ditentukan oleh massa ekonomi mereka dan seberapa dekat jarak di antara keduanya. Dan sekali lagi, rumusnya nggak usah dipusingin. Intinya sederhana banget. Ekonomi yang sama-sama raksasa dan letaknya bertetangga sudah hampir pasti bakal lebih banyak berdagang satu sama lain. Ini cara yang simpel, tapi ampuh banget buat memetakan di mana letak potensi perdagangan terbesar kita. Oke, kita udah lihat 4 alat yang luar biasa, masing-masing dengan fungsinya sendiri. Sekarang, bagian paling serunya. Mari kita lihat gimana semua ini bisa bekerja bareng-bareng sebagai satu set perkakas analisis yang lengkap. Jadi, inilah isi lengkap kotak peralatan kita.
RCA menjawab, kita ini jagonya ekspor apa sih sebenarnya? CMSA menjawab, kenapa ya pangsa pasar kita bisa naik atau turun? Berlian Porter menggali lebih dalam, apa rahasia kita biar bisa unggul terus-menerus? Dan model gravitasi bantu kita menerawang, di mana letak peluang terbesar kita di masa depan. Nah, jadi ini dia pelajaran utamanya. Nggak ada yang namanya satu alat ajaib yang bisa jawab semua pertanyaan. Kekuatan sesungguhnya itu datang dari kombinasi. Analis yang paling jago itu menggunakan beberapa model ini secara bersamaan, kayak lagi nyusun puzzle, buat membentuk gambaran yang utuh, tajam, dan komprehensif. Jadi, sekarang toolkitnya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi sekarang untuk Anda. Dengan semua alat baru ini, bagian ekonomi mana nih yang bakal Anda analisis pertama kali? Oke. Nah, itu summary dari hasil hari ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait RCA, nanti saya kirimkan slide-nya. 2 pekan aja nggak apa-apa deh. Nanti silahkan kirimkan 2 pekan. Pilih salah satu produk yang teman-teman pengen cari tahu. Cukup satu produk aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau satu HS code ya, nanti pilih HS code 6 digit aja gitu. Dan nanti dari HS code itu dianalisis apakah lebih dari satu ataukah kurang dari satu, dan interpretasikan gitu ya dari eh, analisis lebih dari satu itu apa. Itu aja mungkin ya, sama lampirkan datanya ya. Ya mungkin ya kurang lebih tugas teman-teman kalau saya pikir sih cuma 1 2 lembar A4 aja cukup gitu. Yang penting data, terus nanti dari data itu kan tinggal dipakai Excel aja ya, hasilnya seperti apa. Terus nanti lebih dari satu atau kurang dari satu. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Oke, belum ada ya. Nanti saya kirimkan ke siapa? Lulu ya, PJ kelasnya ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Haidar. Gimana Haidar? Tadi ngambil datanya dari Uncomtrade sama apa, Pak? ITC ya. Sebenarnya UN Comtrade pun udah bagus juga sih. Jadi saya pernah pakai UN Comtrade juga pernah, ITC pernah, silakan dicoba aja. Cuma kalau pakai keduanya pastikan datanya ini ya, satuannya sama. Misalkan kalau juta juta dolar ataukah juta dolar sama-sama juta dolar gitu. Jadi satuannya sama ya. Jadi jangan sampai satuannya berbeda. eh, Sama-sama dolar sih kalau kedua web ini ya. Ntar saya share screen. Kalau satuannya sama-sama dolar, cuma mungkin juta ataukah miliar tuh kan kadang-kadang beda ya. Jadi tinggal ditambahkan satuannya ITC rate ya. Rate map. Nah, cuma teman-teman tulisnya trade map ya di Google. Nanti itu saja trade map gitu. Nah, ini trade map ini ya. Hmm. Terus di Google namanya trade map. Hmm. Nah, kalau ini buatannya WTO, kalau yang UN Comtrade, United Nation ya. Nah, tinggal dicari HS code-nya, misalkan pengen tahu apa sih, pengen tahu apa sih, tumbuhan, narkotika ada nggak sih? Narkotika mah mana ada ya? Tempe, mobil-mobil, car, coba ada nggak? Car. Cuma kalau mobil itu apa ya kalau HS code-nya? Ya bukan car ya. Coba saya, nah mungkin teman-teman bisa cari tahu nih HS code mobil. Saya juga nggak hafal 8703, coba kita lihat. 8703. Dia di nama apa sih? Oh, motor car and other motor vehicle. Nah, ini motor car juga ada spesifikasinya nih. Misalkan apa nih? Kurang dari 10 penumpang, gede juga ya penumpangnya 10 ya. Oh, kurang dari 10 berarti lebih dari 10 mungkin kayak. Nah, ini dia membedakan bahkan cc-nya ya. Cylinder capacity-nya 1500. Nah, silakan teman-teman pengen cari tahu apa namanya? Cc-nya yang berapa kah? 1000 coba saya pengen tahu. Indonesia ekspor impor aja deh.
Indonesia impor dunia tuh dari mana sih motor, mobil? Hmm. Ini kita mau ternyata dari India ya. Kita banyak impor motor dari Indonesia, saya baru tahu malah. Motor impor dari India. Terus nanti teman-teman bandingkan dengan data ekspor kan tadi kan impor ekspor ya. Nanti datanya teman-teman yang butuhin baik kita ekspor impor, misalkan data ekspor dunia, maka ini teman-teman ganti jadi kan perlu data ekspor produk ini dunia ya. Ini ganti aja jadi world ya. Ada nggak? Dunia. WORLD. Nah, bisa di sini di Wencomplete ada bisa 8703 ya. 8703 321. Nah, ini dari dunia misalkan. Ini ini dunia ya. Ekspor dunia kita lihat. Ini silahkan teman-teman bisa cek nanti. Nah, ini dia satuannya nih trade value-nya. Nah, ini yang ada juga yang satuannya kilogram ada kalau di UN contract ya. Satuannya sama sebenarnya. Thousand US. Ini kalau ini semua negara ya. Coba dunia Indonesia. Indonesia aja. Nah, ini bisa dicari teman-teman di UN contract. Baik itu, tadi kan datanya yang perlu dikasih tahu adalah ekspor kita ke dunia ya. Ekspor kita ke dunia eh, dari salah satu produk. Nah, itu perlu cari tahu. Ada di UN contract ini. Hmm. Oke, nggak apa-apa teman-teman belajar-belajar nyari data ya termasuk di apa namanya data di IT trade map maupun di contract terkait data perdagangan. Oke, itu ya Haidar ya. Siapa tadi Haidar bener ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Dan UN contract. Berarti nanti kita carinya itu yang tahun ini aja atau seluruh tahun Ya, gimana, Pak? tahun terakhir aja. Karena itu kan bukan data series ya. Cukup 1 tahun aja itu data 1 tahun. Karena RCA ini bukan data menggunakan data tahunan ya. Ini, ini waktu itu kayaknya saya pakai tahun. Misalkan salah 1 tahun ya. Ekspor ya, ya cukup 1 tahun yang data terakhir aja terbaru ya. Hmm. Ini kalau kalau saya kebetulan pengen lihat data tahunannya ya. Jadi melihat setiap tahun apakah mengalami kenaikan ataukah penurunan. Cuma teman-teman cukup cari 1 tahun aja. Hmm. Jadi kemungkinan tugasnya ya cukup selembar bisa. Selembar cukup lah. Kalau udah punya datanya ya. Oke, itu aja ya. Silakan nanti biar teman-teman coba-coba nyari belajar nyari data terkait tahu data ekspor impor itu didapat dari mana sih. Nah, silakan ya. Itu dari saya. Sekian ya teman-teman. Cukup ada lagi yang mau ditanyakan. 2 pekan nggak apa-apa. Silakan. Saya kasih agak lama 2 pekan. Untuk pekan depan Rabu kita ada praktisi ya. Saya pastikan lagi apakah Rabu sore ataukah Selasa sore praktisinya. Oke, nanti Lulu ingetin saya untuk coba kita siapkan lagi.
seperti yang kemarin ya. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf semuanya, bisa melanjutkan aktivitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.